warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza, SEMAP. Saat ini saya mengajar di program studi Sains Data pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Koperasi Indonesia. Video ini sebagai syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini juga merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Business and Marketing Digitalization. Mata kuliah Business and Marketing Digitalization atau digitalisasi bisnis dan pemasaran dikhususkan pada mahasiswa program studi Data Science di Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 5. Kemudian bentuk atau prasyarat dari mata kuliah ini adalah pengantar data science, kemudian statistik, basis data, visualisasi data, pemrograman Python, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan terminologi teknis bahasa Inggris. Di dalam mata kuliah ini, saya membekali mahasiswa data science untuk memahami dan mengelola digitalisasi bisnis serta pemasaran sebagai sistem penciptaan nilai berbasis data. Mahasiswa menghubungkan strategi bisnis, customer journey, kemudian kanal digital, data pelanggan, analitik, deskriptif, prediktif, eksperimen, dashboard, kecerdasan artifisial, dan tata kelola data menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Gagasan pada mata kuliah ini terletak pada integrasi bisnis pemasaran dengan kompetensi sains data. Kemudian mahasiswa tidak berhenti pada penggunaan platform, tetapi mereka menelusuri bagaimana data diperoleh. Untuk buku yang direkomendasikan dalam pembelajaran ini adalah pemasaran berbasis data, kemudian ada beberapa dari Compass 100 Corporate Marketing Cases, sehingga mahasiswa nanti dalam setiap pembelajarannya wajib untuk membedakan konteks, pola yang bertahan, dan perubahan akibat digitalisasi. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 1 dengan dimensi etika dan tanggung jawab, CPL 2 berupa penguasaan pengetahuan, CPL 3 berupa keterampilan analitis, dan CPL 4 berupa komunikasi dan keputusan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1 adalah menjelaskan konsep pendorong model dan implikasi digitalisasi serta pemasaran berbasis data secara etis dan berorientasi pada penciptaan nilai. CPMK 2 menganalisis model digitalisasi bisnis, customer journey, kanal, kasus korporasi, dan sistem pengukuran pemasaran untuk menemukan masalah serta peluang. CPMK 3 adalah mengolah dan menganalisis data pelanggan dengan menggunakan teknik deskriptif, segmentasi, prediktif dasar, eksperimen, dan visualisasi yang dapat direproduksi. Kemudian CPMK 4 adalah merancang strategi digitalisasi bisnis dan pemasaran berbasis data yang mengintegrasikan artificial intelligence. Sedangkan di CPMK 5 yaitu menyajikan, mempertahankan, dan mengevaluasi solusi digital growth intelligence serta kolaboratif melalui dashboard, laporan eksekutif, dan presentasi profesional. Strategi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi kuliah interaktif, kemudian case method, analytical lab, project-based learning, peer review, dan coaching, serta refleksi, di mana dengan pengalaman belajar yang ada, mahasiswa diharapkan bisa membangun kerangka konseptual, kemudian bisa mendiagnosis kasus, kemudian mengintegrasikan masalah bisnis, dan kemudian mendokumentasikan perubahan pemahaman berbasis data. Adapun untuk desain assessment berbasis outcome-based education pada mata kuliah ini meliputi desain formatif dan sumatif dengan bukti assessment. Pertama adalah quiz dan refleksi individual, analytical lab,
kemudian ada analisis kasus korporasi berbasis data, kemudian ujian tengah semester berupa analisis kasus dan measurement plan, dan ujian akhir semester berupa presentasi, demo, dan individual self defense. Kemudian ada capstone berupa pipeline, dashboard, dan laporan eksekutif, dan kontribusi tim dalam integritas data atau AI. Untuk referensi utama pada mata kuliah Business and Marketing Digitalization ini yaitu terdiri dari Kotler, kemudian Cevi, dan Hermawan Kartajaya. Dan juga dalam kuliah ini ada diberikan referensi ilmiah dan referensi profesional yang mendukung mata kuliah agar mampu mahasiswa untuk melakukan updating atau pembaruan dalam pembelajaran. Berikut saya sampaikan video untuk pembelajaran mata kuliah Business and Marketing Digitalization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apa kabarnya kalian semua? Liburan kemarin gimana? Menyenangkan? Oke. Seru ya? Ya, kita mulai minggu ini adalah minggu awal kalian untuk mempelajari tentang pemasaran ya di dalam prodi Data Science, khususnya pemasaran yang berhubungan dengan penggunaan dan algoritma data. Nah, memasuki minggu pertama ini karena ini adalah minggu pertama kalian untuk mengeksplorasi bagaimana sebuah digitalisasi gitu ya, fondasi di dalam digitalisasi dan pemasaran bisa diintegrasikan ke dalam basis data. Nah, pada hari ini kita akan mencoba menganalisis gitu ya cetak biru tentang digitalisasi bisnis. Nah, saya mau bertanya gitu ya kepada kalian, khususnya kalian ini kan mahasiswa data science gitu. Apakah di dalam kehidupan saat ini, khususnya dalam bisnis, kalian mempergunakan data dengan optimal? Belum menggunakan data dengan optimal. Ya. Oke, karena ada sesuatu hal? Mungkin kalau pendapat saya di keterbatasan di SDM-nya. Keterbatasan SDM. Ya. Oke. Baik, keterbatasan SDM, kemudian mungkin karena ada beberapa faktor kompetensi gitu ya, atau juga mungkin adaptif kalian dalam menerima alih teknologi seperti itu. Nah, jadi menurut buku yang saya baca gitu ya, yang dijadikan sebagai sumber referensi pada mata kuliah hari ini adalah teknologi itu bukanlah tujuan akhir gitu ya. Jadi teknologi bukan tujuan akhir, karena teknologi itu akan memberikan atau menyajikan sesuatu hal yang akan berubah setiap detiknya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa, karena kita kuliah di Universitas Koperasi gitu ya, kalian bisa membayangkan gitu sebuah koperasi, semua orang-orangnya itu, pengurusnya itu bersifat aktif gitu ya. Aktif, baik pengurus maupun pengelola koperasi, mereka itu saling memberikan input ya di dalam hal penggunaan data. Nah, seperti halnya di dalam materi kita hari ini, bahwa ada semacam ilusi kemampuan dan juga ada realitas nilai. Nah, ilusi kemampuan ini mungkin tercermin ya di dalam pada saat kita mungkin menggunakan teknologi atau menggunakan device yang ada di sekitar kita gitu ya. Akan tetapi kita belum mengetahui secara mendalam gitu device tersebut. Nah, seperti halnya juga tadi saya sudah memberikan semacam gambaran gitu, sebuah koperasi gitu ya. Atau mungkin sebuah unit bisnis gitu di dalam, nanti kalian akan terjun di dalamnya gitu sebagai seorang manajer atau sebagai seorang staff yang berkecimpung di dalam suatu bisnis.
Nah, jadi ada semacam kemampuan distraction gitu, ilusi bahwa nanti mungkin kemampuan baru ini tidak otomatis menghasilkan keunggulan, di mana big data tidak berguna jika identitas itu terpecah, ya. Dan otomatisasi juga dapat mempercepat proses yang panjang gitu ya, mempercepat proses panjang di dalam optimalisasi bisnis. Sehingga di tengah kondisi tersebut, sebuah tim data menemukan bahwa pelanggan yang mengaktifkan aplikasi terlihat lebih sering melakukan return purchasing gitu ya, atau return order terhadap suatu pembelian. Nah, ilustrasi koperasi yang tadi saya sampaikan, dia sudah memiliki umpamanya situs web gitu ya, situs web. Kemudian dia juga sudah punya aplikasi ya, aplikasi untuk mempermudah koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Gitu ya. Kalian yang juga sebagai mahasiswa, di samping sebagai mahasiswa adalah sebagai anggota koperasi kan. Nah, kalian sering mempergunakan aplikasi koperasi, yang diberikan oleh koperasi, khususnya di koperasi kita, KKB. Itu aplikasi-aplikasi yang mempermudah kalian untuk membeli barang gitu ya, atau memperoleh sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kalian sebagai mahasiswa. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa digitalisasi itu harus selalu dimulai dari pertanyaan, nilai apa yang hendak diciptakan dan untuk siapa. Jadi value, bukan teknologi apa yang sedang populer. Pada intinya, kalian sebagai seorang data science itu harus mampu menciptakan atau meng-create value basic value yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Entah itu user kalian adalah dalam bentuk entitas bisnisnya adalah koperasi maupun usaha-usaha kecil. Usaha kecil ya. Usaha kecil itu ada tingkatannya ya kalau kalian pernah belajar bisnis gitu ya. Jadi usaha kecil yang memang dari tingkat omset gitu ya, mereka sudah memiliki omset di atas 1 miliar umpamanya. Nah, biasanya itu mereka membutuhkan aplikasi atau integrated system yang menghubungkan antara UKM, antara bisnis mereka dengan pengguna. Nah, pada saat ini ada 3 persoalan dasar gitu ya dalam kegiatan bisnis. 3 persoalan dasar itu adalah ini. Ada digitalization, dan digital transformation. Nah, ini adalah anatomi perubahan yang mungkin ya nanti kalian akan hadapi ketika kalian mulai masuk ke dalam dunia bisnis. Ya. Jadi kalian tidak hanya sebagai seorang data scientist, ya, tapi kalian adalah sebagai creator, ya, creator yang menciptakan tadi apa yang disebut dengan kemampuan digital capability, gitu ya. Nah, tingkat perubahan yang pertama itu adalah digitization, ya, susah saya menyebutnya. Nah, fokusnya adalah mengubah representasi. Kemudian objeknya adalah data analogi menjadi digital. Nah, contohnya itu adalah formulir kertas dipindai menjadi PDF. Formulir kertas dipindai menjadi PDF. Itu hal yang basic gitu ya. Jadi kalian juga mungkin sudah sering mempraktekkan gitu ya pada saat kalian pengumpulan tugas. Oke, ya. Pengumpulan tugas atau kalian malas nyatet. Ya kan? Malas nyatet, kalian foto aja deh catatannya dosen gitu ya di layar gitu. Atau foto catatan temen. Ya kan? Di foto. Terus kalian simpan tuh. Nah, itu adalah proses yang dinamakan dengan digitization. Ya, digitization. Itu yang paling dasar, yang paling basic. Atau kita menanjak yang kedua, itu adalah digitalization. Fokusnya adalah memperbaiki proses dia. Jadi proses yang pertama tadi ternyata
ini ada celah gitu ya, ada gap gitu di dalamnya, bahwa ini kita harus bisa coba mengconvert untuk di repair gitu. Nah, ini digitalization. Objeknya adalah alur kerja dan koordinasi. Contohnya ini adalah stok gerai dan kanal daring disinkronkan secara otomatis. Ya, jadi tadi kalau saya sudah mengilustrasikan tentang koperasi gitu ya, di mana koperasinya tadi sudah mereka punya infrastruktur yang bagus, gitu ya. Mereka sudah mungkin masuk ke tahap digitalization tadi ini, di mana mereka sudah mulai stok gerai dan kanal daringnya itu disinkronize. Stok gerai yang ada di namanya di kantin gitu ya. Kalian kan sering makan di kantin? Ada yang belum pernah makan di kantin? Hah? Sudah makan semua di kantin ya? Sudah pernah makan kan? Di kantin koperasi kan? Pasti sering makan kan? Nah, manajer di kantin tadi, mereka itu punya sistem stokis gitu ya. Sistem stokis untuk memeriksa menu-menu apa saja yang kira-kira habis. Atau raw material, bahan mentah yang nanti digunakan oleh si cooknya atau kokinya gitu ya. Kalau kalian suka main ke belakang tuh kan ada teteh-teteh itu, ibu-ibu yang suka masak gitu ya. Nah, itu kan harus ada bahan-bahannya gitu ya. Nggak mungkin dong mereka cuma air aja gitu kan, air dikucek-kucek gitu, nggak mungkin kan. Pasti ada bahan-bahannya gitu ya, sayur apa segala macam. Nah itu kan kalau habis gitu ya, kalau habis berarti mereka harus apa? Isi ulang. Kalau isi ulang mungkin lebih tepatnya ke itu ya, ke pulsa. Tapi kalau bahan mentah, kalau yang di makanan itu biasanya restock ya, purchase order gitu ya. Nah, manajernya tadi dengan aplikasi yang ada gitu ya, mereka menghubungi vendor, ya, which is vendornya itu adalah di pasar gitu ya, yang menyediakan stok-stok sayuran gitu ya, sembako gitu ya. Kemungkinan besar koperasi tidak menyimpan stok dalam jumlah yang besar karena gudangnya juga terbatas gitu ya, dan mengantisipasi penggunaan storage pendingin yang lebih panjang gitu ya. Kalau misalkan storage-nya disetel dengan suhu tertentu gitu ya, mungkin dengan kapasitas yang ada, jadi dia bisa menghemat biaya electricity gitu ya, biaya listrik ya. Nah, jadi disinkronize secara otomatis. Kanal daring itu maksudnya channel online gitu ya. Channel online kayak seperti WhatsApp gitu ya, atau marketplace yang terhubung dengan pusat pembelanjaan gitu ya. Kalau misalkan si koperasi tadi gitu ya mau memesan barang. Nah, kemudian menanjak yang ketiga itu adalah digital transformation. Oke. Apa itu digital transformation? Kurang lebih apa? Digital transformation? Transformasi digital gitu ya. Perubahan gitu ya di sini ya. Menata ulang di sini gitu ya. Fokusnya dia menata ulang. Nah, menata ulang. Jadi di transform. Pernah lihat Transformer? Pernah nonton? Yang keberapa nontonnya? Sampai habis? Sampai dinosaurus. Oke, nah itu kan transform gitu ya. Dia transform. Ada Bumblebee, kemudian siapa? Prime, Optimus Prime. Nah, dia kan bertransformasi dari mobil yang jelek gitu ya, tiba-tiba jadi robot, atau dia pilih mobil Ferrari, tiba-tiba jadi robot. Nah, begitu pula dengan digitalisasi. Dia bertransformasi gitu ya. Bertransformasi. Apa objeknya? Modal bisnis, kemudian kapabilitas dan ekosistem. Ya, model bisnis, kapabilitas dan ekosistem. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah beralih dari penjualan produk satu kali menjadi layanan berlangganan omnichannel yang terintegrasi, ya. Jadi kalau koperasi tadi gitu ya, koperasi yang kita ilustrasikan di pertama kali itu, mereka akan keep in touch dengan vendor, ya, dengan pasar,
mungkin mereka akan membeli produk yang variasinya dengan banyak gitu ya. Jadi nanti mungkin terintegrasi dengan preferensi dari kalian sebagai pengguna gitu ya, atau kalian yang mengkonsumsi produk-produk di kantin gitu ya. Nah, jadi kalau ternyata dari kalian tuh ada keinginan gitu ya untuk kami ini pengen makan yang bergizi gitu ya, tapi tidak gratis ya. Makanan bergizi umpamanya ayam ya, ayamnya itu ada semacam tingkat penggunaan dagingnya itu yang sedemikian rupa. Jadi keinginan preferensi kalian sebagai user itu kemudian disampaikan ke manajer. Nah, manajer itu akan menangkap sebagai peluang ya, menangkap sebagai peluang. Sehingga nanti mungkin akan di bagian kokinya ya, akan membeli produk-produk ayam gitu ya, produk-produk ayam yang sesuai dengan preferensi kalian sebagai konsumen ya, konsumen. Nah, hasilnya ini adalah dia omnichannel gitu ya. Berlangganan omnichannel tuh banyak sekali channel. Ya, omnichannel tuh banyak channel yang terintegrasi. Jadi tidak hanya ayamnya, tapi mungkin bumbu-bumbu yang lain yang kira-kira sesuai dengan selera atau preferensi konsumen. Oke. 4 dimensi nilai dari stakeholders ya, pemangku kepentingan. Mengapa bisnis dan pemasaran mengalami digitalisasi? Efisiensi. Oke. Ada lagi? Teknologi empowerment. Ada lagi? Kompetitif. Ya. Kemarin saya meneliti tentang competitive turbulence. Ya, jadi di disertasi saya itu ada beberapa hal yang berhubungan mediasi gitu ya, antara capability digital, kemudian competitive turbulence, kemudian teknologi empowerment dan efisiensi. Nah, jadi ada semacam sistem penciptaan nilai di dalam seluruh entitas bisnis gitu ya. Tidak hanya di pemasaran sih sebenarnya. Jadi mungkin di keuangan, di sumber daya manusia, kemudian di di operasional, ada penciptaan nilai memang yang terhubung dengan beberapa faktor gitu ya. Jadi kalau misalkan value creation-nya ini nanti kalian sebagai seorang data science harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di kehidupan yang lebih nanti setelah kalian lulus gitu ya, sebagai seorang data scientist kalian mampu menciptakan tadi peluang-peluang yang ada, kemudian ada beberapa value creation yang bisa kalian dapatkan di dalam kegiatan kalian nanti. Nah, jadi di sini ada penciptaan nilai yang berhubungan dengan customer value. Jadi ada manfaat dan pengorbanan. Kemudian ada company value, kemudian collaborator value, dan societal value. Di dalam customer value, tidak hanya masalah price gitu ya, tapi dia mungkin melihat sebuah produk, apakah produk tadi bisa dimanfaatkan oleh mereka sebagai seorang pengguna gitu. Dan customer value ini mungkin akan kalian peroleh ketika kalian sudah membuat prototyping produk-produk yang memang nanti bisa kalian aplikasikan ke konsumen gitu ya. Oke, baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Saya tuh mau bertanya, Ya. kan ada 4 dimensi nilai. Ya. Kalau untuk apa perbedaan antara customer value, collaborator value, company value, sama social Oke. value? Baik, bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau company value itu kurang lebih seperti apa? Company value, customer value. Yang diterima sama Kenapa? Bagi pelanggan ya. Jadi kalian sebagai tadi kalau kita mengilustrasikan tadi di kantin koperasi, kalian mendapatkan manfaat gitu ya sebagai pelanggan. Ya, kalau kalian belanja di kantin sebagai anggota koperasi kan kalian nanti ada surplus gitu ya, yang nanti mungkin akan diakumulasikan menjadi sisa hasil usaha. Berarti itu ada customer value-nya
gitu. Kalian sebagai pengguna dan juga sebagai owner di koperasi. Nah, kemudian customer value. Kurang lebih apa? Company value. Company value, sorry, ya. Kurang lebih apa? Manfaat yang diterima sama perusahaan. Oke, perusahaan sebagai perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan, ya, keuntungan. Tapi di samping profit, gitu ya, perusahaan itu juga akan melihat long termnya, gitu ya, jangka panjangnya. Jadi kemungkinan perusahaan tidak hanya melihat dari sisi profit, khususnya di koperasi ya, tapi memberikan manfaat ekonomi langsung atau manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggotanya. Oke, kemudian collaborator value. Kurang lebih seperti apa collaborator value? Manfaat yang diterima oleh pegawai. Oleh pegawai, oleh sumber daya yang ada di dalam sebuah entitas bisnis, gitu ya. Jadi kalian kalau bikin umpamanya ini ya, in the future gitu, kalian mau bikin perusahaan gitu ya, kalian sebagai CEO gitu ya, kalian juga harus melihat bahwa employee itu diperlakukan sebagai collaborator, simbiosis mutualism di dalam sebuah perusahaan, sehingga nanti akan continue gitu perusahaannya untuk lebih berkembang. Jadi tidak ada di dalam perusahaan itu tiba-tiba karena sudah bosan gitu, atau di culture di perusahaannya itu sudah tidak bagus, kalian ada employee yang resign gitu ya, mengundurkan diri. Jadi sirkulasinya itu akan lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Nah, kemudian ada societal value ya. Jadi privasi yang dijaga, kemudian ada energi yang dipertanggungjawabkan ya, privacy. Jadi dia lebih ke privacy, jadi sosial. Jadi bagaimana hubungan antara masyarakat itu bisa terjaga, kemudian bisa selaras, bisa harmonis. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bicara? Mau coba bertanya? Oh ya, silakan. Oh, oke, slide selanjutnya. Sebelumnya, oke. Ini? Yang ini kan Ya. ada beberapa tingkatan nih. Ya. Nah, perbedaan dari si Digitization. ya, terus digitalization sama digital transformasi. Oke. Secara sederhananya. Secara sederhana, oke. Mungkin ada yang mau mencoba ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Perbedaan dari emang kan digitalisasi sama digital transformation itu berbeda. Kalau digitalisasi kan adalah perubahan informasi analog menjadi format digital, misalnya mengubah formulir kertas menjadi data elektronik. Sedangkan yang kedua itu digitalization adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki proses, seperti mengintegrasikan data persediaan dengan sistem penjualan. Yeah. Lalu sedangkan digital transformation sendiri itu merupakan perubahan menyeluruh pada strategi, model bisnis, proses, struktur organisasi, dan cara perusahaan menciptakan itu. Oke. Jadi sederhananya mungkin keseluruhan proses ini adalah tahapan untuk bertransformasi secara digital gitu ya. Jadi tidak langsung serta-merta gitu ya. Kalau kita mengilustrasikan tadi yang pertama adalah koperasi, tidak serta-merta koperasi yang mungkin pencatatannya itu manual gitu ya. Dia tidak serta-merta harus punya aplikasi gitu ya untuk kegiatan bisnis, tapi mungkin dia akan bertahap gitu ya. Setelah dia manual mungkin nanti ke Excel gitu ya. Setelah ke Excel mungkin dia punya aplikasi. Oke. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan, ada beberapa studi kasus yang harus kalian kerjakan selama kalian di rumah gitu ya. Kalian coba kerjakan beberapa studi kasus yang sudah saya coba rancang untuk kalian, sehingga nanti kita saling bisa berdiskusi ya, dan bisa dilanjutkan di minggu depan. Baik, oke.
Sampai di sini kita cukupkan saja ya pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.